Nurliana, NIM 22122299037. Saya berasal dari SLB Negeri 1 Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Mata pelajaran PPKN Anak Tunadaksa kelas 7, tema 5, Aku Cinta Indonesia, subtema 3, Indonesia Cinta Damai. Selamat menyaksikan, mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Isan? Oke, bagus. Terima kasih Pak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, apa kabar anak ibu? Sehat, Bu. Sehat. Pergi sekolah tadi mandi dak? Mandi. Mandi. Ada gosok gigi? Oh, Nah besok setiap pagi itu sebelum mandi kita gosok gigi dulu. lu. Gosok gigi dulu supaya gigi kita sehat dan kuat. Wah. Kalau gigi kita sehat, kuman-kuman yang ada di dalam itu tidak ada. Jadi gigi kita tidak berlobang. Mau gosok gigi? Oh. Mau. Nah, coba kemarin kan ibu suruh Isan potong kuku. Coba lihat ibu kukunya. Nah, bagus. Sudah bersih. Ya. Enak kita lihat kan kalau kuku bersih? Enak. Kalau kukunya panjang tuh, lah kuman-kumannya kok ada di dalam kuku. Ya. Nah, sebelum belajar biasanya kita berdoa. Isan bisa mimpin doanya? Bisa, Bu. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rob Rabbi zikri ilma wazuni fama. Amin. Nah, pintar. Ibu absen dulu ya. Ihsan datang berarti 2 orang kawannya yang tak datang ya. Wahyu sama Putri. Mungkin kawan Ihsan itu lagi demam karena musim sekarang ini musim demam, pilek, batuk. Makanya Ihsan harus jaga kesehatan. Nah, siapa yang tahu? Ihsan tahu dah sekarang hari apa? Hari Kamis. Kamis sama Rabu? Kamis. Rabu, besok baru Kamis. Rabu. Tanggal berapa? 5 Oktober. Bagus. 2022. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, biasanya kita membaca ayat-ayat apa yang sudah Ihsan hafal ayat-ayat pendeknya? Kemarin Ibu suruh hafal apa? Surat Al-Ikhlas. Sudah hafal? Belum. Terus surat apa yang sudah hafal? Surat Al-Ikhlas masa lupa? Qul huwallah. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Bagus. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Pintar. Nah, nanti di rumah ulang-ulang lagi ya. Hafal surat ayat pendeknya ya. Ya, Bu. Ihsan masih ingat gak? Kemarin kita belajar apa? Kerjasama di sekolah. Apa saja contohnya
kelas bersama teman-teman. Bersama teman-teman. Apa lagi? Membuang sampah. Membuang sampah bersama teman-teman. Nah, bagus. Berarti kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama di sekolah. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Belajar apa kita sekarang? Belajar keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama nanti Ihsan bisa menganalisis dongeng sederhana dengan menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Ya. Yang kedua, menyimpulkan isi dari video dongeng. Nah, nanti setelah kita belajar itu tujuan kita itu yang satu itu tadi, yang kedua. Yang ketiga, mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia. Yang keempat, menunjukkan gambar tempat-tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Yang kelima, Ihsan nanti bisa menghubungkan gambar agama dengan tempat-tempat ibadah yang sesuai. Nah, itulah 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Sudah paham Ihsan tujuan kita yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini ya? Nah, sebelum Ibu jelaskan, ya, Ihsan tahu tidak apa-apa saja yang ada agama yang ada di Indonesia? Apa? Sebutkan. Islam, Kristen, Katolik itu termasuk Kristen. Kristen itu ada 2, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, jadi apa tadi? Islam, Kristen, apa lagi? Hindu, Buddha, Konghucu. Berarti Ihsan sudah tahu macam-macam agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan video dongeng. Kita lihat ya. Berarti Candi Borobudur adalah candi yang berasal dari Magelang. Nah, bagus, pintar. Candi yang berasal dari daerah Magelang. Ya. Ingat, oke? Lanjut.
Sudah lihat videonya? Video dongengnya? Bravo. Seru? Bravo. Senang bisa nonton dongeng video Candi Borobudur? Senang. Nah, dari video tadi itu, apa yang dapat Isa ambil? Candi Borobudur itu terletak di Magelang, Jawa Timur. Ya, bagus. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Timur. Nah, sekarang Ibu tanya. Bisa jawab? Ya. Siapa nama raja yang memerintahkan rakyatnya untuk membuat Candi Borobudur? Ayo. Raja Samatungga. Pintar. Nah, raja apa tadi? Raja Samatungga. Samaratungga. Terus, Ibu akan tanya lagi. Apa nama kerajaan yang dipimpin oleh Raja Samaratungga? Apa? Kerajaan. Nama kerajaan yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Apa nama kerajaannya tadi? Ayo ingat lagi. Ya. Oh ya. Kerajaan Me- Medan. Apa? Oh Medan. Nah, kerajaan Medan. Kerajaan Medan. Nama kerajaannya Kerajaan Medan. Rajanya tadi Raja Samaratungga. Raja Samaratungga. Candi Borobudur peninggalan agama Hindu. Ingat lagi tadi di dongeng apa? Buddha. Nah, Candi Borobudur adalah peninggalan umat beragama Buddha. Sudah? Ya. Ingat itu Ihsan kan? Nah, kita lanjut. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang dongeng. Apa itu dongeng? Tadi Ihsan sudah melihat video dongeng Candi Borobudur. Sekarang Ibu akan jelaskan apa itu dongeng. Ihsan baca? Keras-keras suaranya. Dongeng merupakan sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, meskipun demikian memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan baik bagi pembaca ataupun yang mendengarkan dongeng. Selain menghibur, dongeng juga memberikan pendidikan formal. Nah, berarti dongeng itu adalah cerita Yang tidak benar-benar. cerita yang tidak benar-benar terjadi, cerita hayalan yang dikarang oleh penulis dongeng tersebut. Walaupun dongeng itu hanya cerita hayalan, tapi dongeng itu mempunyai manfaatnya. Apa tadi manfaatnya? Ayo. Manfaatnya yang mendengarkan terhibur. Nah, ya bagus. Yang mendengarkan terhibur. Apa lagi? Yang membaca Juga merasa terhibur. Jadi manfaatnya dongeng tadi, walaupun bagi yang membaca, bagi yang mendengarkan, bagi orang yang membuat dongeng juga tersebut juga merasa terhibur. Selain itu, dongeng juga mempunyai nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam isi dongeng tersebut. Ya, tahu Ihsan? Ya. Nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam dongeng, seperti dongeng apa tadi? Candi Borobudur tadi, berarti nilai pendidikannya apa? Yang pertama, kita tahu sejarah bagaimana Candi Borobudur itu dibangun. Kita tahu siapa raja yang memimpinnya. Kita tahu apa nama kerajaannya. Nah, itulah nilai-nilai pendidikan yang ada dalam cerita dongeng. Good. Sekarang tadi Ihsan sudah tahu apa itu dongeng, apa manfaat dongeng. Sekarang jenis-jenis dongeng. Ayo baca lagi, keras-keras suaranya. Legenda adalah dongeng yang menceritakan asal mula suatu tempat. Contohnya adalah Sukala, Tangkuban Perahu, asal Pawang Pening. Legenda Danau Toba dan asal usul Candi Borobudur. Nah, berarti Candi Borobudur adalah contoh dongeng
masyarakat. Contohnya dongeng Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Nah, mite adalah dongeng yang bercerita tentang para dewa atau mitos yang berkembang di masyarakat. Contohnya dongeng Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Pernah Ihsan dengar dongengnya? Pernah. Yang mana? Yang di laut itu lah. Iya, yang di laut itu dongeng tentang apa itu? Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Apa kisah Nyi Roro Kidul kalau Ihsan tahu? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, nanti kita pelajaran selanjutnya kita dongeng Nyi Roro Kidul, oke? Ya. Yang ketiga, baca Ihsan. Cerita rakyat adalah dongeng yang berasal dari suatu daerah tertentu, misalnya Malin Kundang dari Sumatera Barat. Nah, pernah Ihsan dengar dongeng Malin Kundang? Nah, Bagaimana ceritanya kalau Ihsan pernah dengar? Nyong lawan orang tua, Melawan orang tua, terus apa lagi? terus disumpahin jadi patung. Apakah dia jadi patung apa tidak? Jadi batu apa jadi patung ya? Jadi Tuh. jadi batu. Nah, apa yang kita ambil dari cerita Malin Kundang tadi itu? Jangan lawan orang tua. Bagus, kita sebagai anak yang baik tidak boleh melawan kepada orang tua. Wow. Orang tua dosa besar. Tahu bisa? Tahu. Tahu. Melawan tidak boleh, membantah apa yang dibilang orang tua tidak boleh. Ya, Ya. Ihsan suka melawan sama ibu. Kadang-kadang tidak boleh lagi ya Nak ya. Ihsan sudah besar. Ya. Ya. Terus lanjut yang keempat. Cerita binatang contohnya adalah si kancil dan buaya, serigala dan tiga babi kecil dan sang kodok. Berarti yang keempat cerita binatang. Contohnya si kancil dan buaya, serigala dan tiga babi kecil, sang kodok. Nah, yang mana yang pernah saya dengar? Si kancil, Si kancil. Si kancil itu sifat binatangnya bagaimana? Pintar, cerdik. cerdik. Nah, terus kalau buayanya Buayanya gampang sekali ditipu Ditipu oleh si kancil. kancil. Di mana Ihsan dengar cerita si kancil dan buaya? Nonton TV? nonton TV. Nah, ya. Nah, ibu ulang lagi ya. Jadi jenis-jenis dongeng yang pertama tadi legenda. Ya, contohnya Candi Borobudur yang telah kita saksikan tadi videonya. Yang kedua yaitu mite. Mite contohnya yaitu cerita Nyi Roro Kidul. Ya. Yang ketiga yaitu cerita rakyat. Contohnya kisah si Malin Kundang. Ya. Yang keempat cerita binatang. Yaitu contohnya si kancil dan buaya. Nah, lanjut. Sekarang ibu akan kita jelaskan tadi Candi Borobudur merupakan Cerita rakyat Nah, yang berasal dari daerah Magelang, Jawa Tengah. bagus. Dalam dongeng Candi Borobudur mengisahkan sesuatu kerajaan yang bernama Kerajaan Medan. Kerajaan Medan dipimpin oleh seorang raja bernama Samaratungga. Raja tersebut memerintahkan rakyatnya untuk membangunkan sebuah candi, maka candi inilah yang disebutkan dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur peninggalan agama Buddha. Buddha. Sekarang ibu akan menjelaskan keberagaman agama yang ada di Indonesia. bentar. Yang ada di Indonesia. Nah, macam-macam agama yang ada di Indonesia, ya. Ini apa? Islam. Islam. Jadi yang pertama apa? Islam. Yang kedua Kristen. Yang pertama tadi agamanya Islam. Yang kedua Kristen. Terus yang ketiga Hindu. pintar.
Hindu. Hindu. Ulang lagi. Satu tadi apa? Yang satu Islam. Islam. Yang kedua? Kristen. Yang ketiga? Hindu. Hindu. Ini yang berapa ini? Yang keempat Apa itu? Buddha. Buddha. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Satu lagi? Konghucu. Konghucu. Gimana? Nah, Pernah Isa lihat umat beragama Konghucu sholat di tempat ibadahnya? Belum. Jadi di Indonesia itu ada berapa tadi? 5. 5. Yang pertama Islam. Islam, Yang kedua Kristen. Kristen, Ketiga Hindu. Hindu, Yang keempat Buddha. Buddha, Kelima Konghucu. Konghucu. Pintar. Berarti tadi Ibu sudah menjelaskan agama-agama yang ada di Indonesia. Sekarang supaya Ihsan lebih paham, Ihsan kerjakan LKPD. Ya. Di sini Ibu jelaskan dulu. Di sini ada Islam, Konghucu, Kristen, Hindu, dan Buddha. Di sini Ihsan masukkan. Ini kan ada gambar orangnya tadi nih, yang sudah dijelaskan tadi. Masih ingat kan? Nah, Ihsan masukkan yang mana yang Islam, yang mana yang Konghucu, yang mana yang Kristen, yang mana yang Hindu, dan mana yang Buddha. Udah, coba ayo. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang. Oke. Kita lihat jawaban Ihsan. Benar atau tidak? Ya. Satukan ini. Untuk mengetahui hasil Ihsan mengerjakannya, satukan ini. Neneng. Yeay! Betul semua. Nilainya berapa untuk semua? 100. Tas dulu. Nah, bagus. Ihsan sudah bisa. Sudah bisa. Biar tambah pintar. Nah, coba sebutkan. Ibu tunjuk ya. Ini apa tadi? Islam. Islam, bagus. Ini Kristen. pintar. Ini Hindu. bagus. Ini Buddha. bagus. Ini Konghucu. sudah tahu macam-macam agama yang ada di Indonesia. Lanjut kita sayang. Lanjut. Sekarang tadi sudah macam-macam agama. Sekarang jenis-jenis tempat beribadah yang ada di Indonesia. Apa tadi? Tempat tempat beribadah yang ada di Indonesia. Ini Masjid. masjid. Yang pertama Masjid. masjid. Lanjut. Yang kedua gereja. Gereja. Yang ketiga pura. Pura. Satu masjid.
2 gereja, 3 pura. Yang keempat wihara. Wihara. Yang kelima kelenteng. Kelenteng. Jadi tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia yang pertama masjid, terus Gereja, terus pura, terus wihara, kelenteng. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi tentang tempat-tempat ibadah, Ihsan mengerjakan LKPD yang kedua. Oke? Nah, sekarang Ihsan kerjakan LKPD yang kedua. Tadi sudah tahu kan gimana caranya? Klik apa yang pertama? Start. Oke. Coba. Ya. Bagus. Kalau ingin mengetahui hasilnya, klik apa tadi? Submit. Klik. Ya. Betul semuanya lagi nilainya? 100. Pintar. Stop lagi. Nah, bagus. Ayo, Ihsan sebutkan kembali apa tadi macam-macam tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng. Bagus. Masjid, kelenteng, gereja, pura, wihara. Mantap. Sekarang, sudah tahu maksudnya apa itu? Nah, keberagaman agama di Indonesia. Nah, umat beragama Islam, tempat ibadahnya umat Islam. Ya, apa tempat ibadah umat Islam? Masjid. Jadi umat beragama Islam melaksanakan ibadahnya di masjid. Ihsan sering pergi ke masjid? Sering, ya. Kita sebagai laki-laki wajib sholat 5 waktu di masjid. Keuntungan kita sholat di masjid apa? Ayo. Dapat amal. Ya, dapat amal. Tahu Ihsan, berapa kali lipat kita dapat amal kalau kita sholat di masjid? 27. Kalau kita sholat di rumah, kita cuma dapat 1. Tapi kalau kita sholat pergi ke masjid, 27 kali lipat kita mendapatkan pahalanya. Rumah Ihsan kan dekat dari masjid. Ya. Nah, subuh pergi ke masjid, bangun pagi. Zuhur pergi ke masjid, asar pergi ke masjid, maghrib dan sholat isya. Jadi agama Islam tempat sholatnya atau tempat ibadahnya di masjid. Bagus. Nah ini Kristen, tempat beribadah umat gereja. Jadi umat beragama Kristen tempat ibadahnya yaitu gereja. Ihsan pernah lihat gereja? Belum, berarti Ihsan belum pernah ke pasar. Pernah. Tapi Ihsan belum pernah lihat gereja. Nantilah Ibu ajak Ihsan ya. Kita lihat gereja. Di pasar itu ada gereja, ada 2. Ya. Nah, jadi tadi apa yang pertama tadi? Umat beragama Islam tempat ibadahnya di masjid. Kalau yang ini Kristen tempat ibadahnya di gereja.
Tadi Ibu sudah menjelaskan tempat-tempat ibadah, macam-macam ibadah yang ada di Indonesia. Sekarang untuk menghubungkan antara agama dan tempat ibadahnya, Ihsan mengerjakan LKPD yang ketiga. Oke? Ya, yuk. Sekarang kita kerjakan LKPD yang ketiga. Sudah tahu? Ayo mulai. Oke. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Kenapa kalau ingin mengetahui hasilnya? Selamat pagi Submit. semua, ku nantikan Ya, ya. dirimu di depan Ya. kelas. Memang hebat, ya? Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa Apa tadi? jadinya Ulang lagi. Islam, bisa baca tulis Dan bukan maksud Ibu itu. Islam tempat ibadahnya. di C. masjid. Kedua, Kristen tempat beribadahnya di gereja. terus yang ketiga. Quran tempat beribadahnya Apa? Hindu tempat Hindu. beribadahnya di pura. Bagus. Yang keempat, Buddha tempat beribadahnya di wihara. yang kelima. Konghucu tempat beribadahnya di benteng. Terus. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran untuk Ihsan. Saya kerjakan. Ya. Ya. Baca dulu. Jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan keberagaman agama di Indonesia. Yang pertama, apa pertanyaannya itu? Baca. Berapa jumlah agama di Indonesia? Nah, berapa jumlah agama yang ada di Indonesia? Ingat lagi tadi Ihsan belajar kan? 5. Nah, coba tulis di situ. Yakin jawabannya 5? Ini. Oke, terus. Nah, yang kedua. Tuliskan 3 nama agama yang ada di Indonesia. Tuliskan 3 agama yang ada di Indonesia. Di sini tulisnya. Apa lagi? pagiku cerahku, matahari Terus, apa lagi? ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu Nomor 3. di depan Pakai kelas. menurut Menantikan kami, gariskan. guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Agama yang tempat beribadah. Ya, tempat beribadah umat beragama Kristen adalah gereja. Selamat pagi semua, Tuh. nantikan dirimu di depan kelas. Tapi ini nanti Ibu periksa ya. Guruku tersayang, Nah, tanpamu apa jadinya. tadi kita sudah belajar apa? Kita simpulkan lagi pelajaran yang kita sudah pelajari hari ini. Ayo coba, bisa ingat-ingat lagi. Kita dongeng. Dongeng apa? Dongeng legenda. Ya, dongeng Candi Borobudur. Dur. Borobudur. Apa lagi? Kita sudah belajar apa lagi? Ingat lagi, ingat lagi. Ayo, Mite. ayo. Hah? Mite. Mite. Mite itu apa? Cerita Nyi Roro Kidul. Nah, ya. Apa lagi? Cerita
cerita rakyat, Apa lagi? cerita binatang. Binatang. Nah, Binatang. berarti tadi kita sudah belajar tentang cerita Candi Borobudur. Cerita Candi Borobudur, siapa rajanya, kerajaan yang ada yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Ya, Samaratungga rajanya tadi? Ya. Benar apa benar? Ya Iya benar. benar, bagus. Terus nama kerajaannya apa tadi? Medan. Kerajaan Medan. Nah, apa namanya? Dongengnya sudah, cerita dongengnya sudah. Pengertian dongeng masih ingat? Pengertiannya si Apa? Coba. lupa. Cerita hayalan, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, setelah itu kita belajar apa lagi tadi? Cerita tentang keragamaan yang ada di Indonesia. Bagus. Apa keberagaman yang ada di Indonesia? Agama yang ada di Indonesia adalah Islam, Islam, Kristen, Kristen, Buddha, Buddha, Hindu, Hindu, Konghucu. Konghucu. Nah, setelah kita tahu macam-macam agama yang ada di Indonesia, kita belajar apa lagi tadi? Belajar tempat ibadah yang ada di Indonesia. Bagus. Apa saja? Kalau masih ingat, ayo. Masjid, Masjid, gereja, gereja, pura, pura, wihara, wihara, benteng. kelenteng. Pintar. Isan sudah tahu apa itu dongeng, apa yang macam-macam agama di Indonesia, tempat-tempat agama di Indonesia. Bagus. Besok kita belajar tentang kerjasama yang ada Di sekolah. di sekolah sudah. Di mana lagi? Di rumah. Ya. Besok kita belajar kerjasama antara keluarga di rumah. Ya. Ya. Untuk menutup pelajarannya biasanya kita Baca doa. baca doa. Bisa Ihsan pimpin doanya, Nak? Bisa. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum